Jadi kita akan bikin something simple, cuman komponennya agak lumayan banyak. Ada nasi kuning, ada buntut gongso, ada asinan jantung pisang, dan kentang Mustafa. Simple lah ya. Untuk sekian kalinya, aku masuk pressure test lagi. Aduh, jujur, sedih sih. Ini adalah keempat kalinya aku masuk pressure test. Ya, buat aku pribadi mungkin ini bukan sesuatu yang sangat aku takutkan ya. Karena aku udah terbiasa, jadi ya udah, aku udah paham gimana harus ngadapinnya. Kali kedua aku pressure test, wah kayaknya bakal demo masak nih. Apa jangan-jangan duplicate dish ya? Oke, selamat datang di Pressure Test MasterChef Indonesia Season 13 ini. Di sini kalian bertiga sudah jelas harus berjuang mengejar mimpi kalian menjadi pemenang daripada MasterChef Indonesia di Season 13 ini. Challenge di babak kali ini musuhnya sudah sangat jelas ya. Kalian sudah lihat sendiri kan? Apa Miki? Kemungkinan duplicate dish ya. Betul sekali. Karena Chef Norman sudah pakai chef jacketnya, berarti Chef Norman akan memasak satu hidangan, di mana kalian harus menduplikasinya. Chef Norman bakal ngedemoin, yang artinya kita bakal ngikutin. Mudah-mudahan gak yang susah-susah deh. Walaupun ini pressure test, tapi aku excited banget buat ngeliatin Chef Norman masak. Ini face to face lagi. Saya senang bisa memberikan contoh kepada kalian. Saya harap nanti kalian bisa menduplikasikannya. Jadi mohon agar fokus dan teliti secara detail step demi step yang saya lakukan. Karena itu nanti akan mempengaruhi kepada timing. Oke, kalian udah siap mental? Siap, Siap. Siap? Siap, Chef. Oke, Chef Norman, tidak perlu berlama-lama lagi. The place and time is all yours. Silakan. Oke, thank you, DJ. Oke, jadi kita akan bikin something simple, cuman komponennya agak lumayan banyak. Ada nasi kuning, ada buntut gongso, ada asinan jantung pisang, dan kentang Mustafa. Simple lah ya. Chef Norman itu mau demo bikin nasi kuning. Antara sedih dan senang sebenarnya. Kalau seandainya aku gagal di nasi kuning ini, bayangin aja gimana seorang penjual nasi kuning harus gugur di nasi kuning ini. Karena ini nanti buntutnya akan saya gongso lagi, jadi saya nggak blend, saya nggak cuci. Jadi saya akan langsung boiling. Ini sengaja saya belah dua agar keluar aromatiknya. Chef, punten. Ya. Kita mau ngetes kontestan season 13 yang sudah aman di atas. Siapa yang berani ikut di duplicate challenge dari demo Chef Norman? Jika menang hasil yang terbaik dari berempat, kalian akan mendapatkan immunity pin. Tapi kalau kalian bukan yang terbaik dan bisa jadi satu atau dua yang terburuk, kalian pulang. Namanya juga pressure test. Siapa yang berani? Sebenarnya aku pede sih untuk angkat tangan, tapi belum tahu nih sesulit apa yang akan didemoin. Kecuali kalau demo dulu baru siapa yang mau turun. Kayaknya aku berani. Udah deh, yang bernyali besar aja deh. Maju sana. Sebenarnya aku pengen banget sih turun, pengen banget. Tapi aku nggak mau deh ngerelain tempat aku udah di atas terus aku turun. Tidak ada yang berani? 1, 2, 2,5, Kita bertiga ini makanannya paling jelek loh, masa kalian nggak berani? 2, kompor. Kan bener kan?
kita bertiga makanan yang paling nggak bagus saya mau kan? tanya, Masa nggak berani? siapa yang ingin Oki pulang? Kamu Dewa, Ya, Chef. kamu pengen Oki pulang? Siap. Wah, alangkah indahnya kalau kamu yang turun menang bikin dia pulang. Siap, Chef. Saya turun, Chef. Oke, jangan nantangin beli. Beli berani Ki, ambil risiko. Walaupun risikonya itu beli, kalau kalah beli harus pulang. Jadi apapun risikonya, ya maju, selesaikan. Shake hand. Good. Ah Dewa, kenapa sih kamu mesti turun? Gara-gara kamu turun, kesempatan aku berkurang nih. Harusnya tadi kan cuma bertiga, saingannya cuma Alfavira, Miki. Sekarang ada kamu. Chef, mohon maaf diinterupsi. Monggo dilanjut. Good luck. Gitu dong. Oke, kita ulangi ya. Jadi saya masukin ini untuk aromatik dan juga ngasih flavor, rasa manis. Kalau mau tambahin wortel juga boleh. Seasoning. Step pertama yang dilakuin Chef Norman di sini itu ngepresto buntutnya. Karena buntut ini kan alot, jadi kalau di presto bakal take time banget. Ini diemin, kita lari ke paste. Kita bikin paste untuk gongso. Bawang merah. Bawang putih. Ketumbar, jinten, kira-kira 5 gram atau 1 sendok teh. Kunyit, jahe, kemiri. Ini langsung aja pakai minyak. Aku perhatiin baik-baik step dari Chef Norman. Dia kerjanya well prepare banget, rapi banget. Ya semoga aku bisa inget step-step apa yang dia kerjain dan nantinya aku duplikasi. Ini biarin aja dulu, nanti setelah kadar airnya hilang baru kita tambahkan oil atau minyak. Oke, sekarang saya mau bikin bumbu yang untuk Mustafa sama untuk asinan. Ebi, bawang merah, bawang putih, terasi. Karena nanti asinannya nggak mau ada minyak, jadi yang ini saya nggak pakai minyak, saya pakai air. Blend lagi sampai halus. Ini udah nyala 25 menit dari sekarang. Daun salam, daun jeruk. Oke, yang ini untuk kentang Mustafa. Yang ini saya sisain untuk asinan. Kenapa saya bikin bumbunya dulu? Karena kalau bikin bumbunya di belakang itu lama. Jadi nanti kebalik, proteinnya udah dingin, nasinya udah dingin, ini baru jadi. Jadi saya balik, bikin paste-nya dulu. Jadi nanti pada saat menyajikan, buntutnya masih hangat dan nasinya juga masih hangat. Nih, udah saya stop, saya matiin dulu. Ini udah jadi nanti tinggal ngetos sama kentang. Sekarang kita ke garlic api kecil, nggak usah nunggu minyak panas, karena dia kalau panas nanti malah mateng, jadinya gosong. Ini ada daun pandan, kita simpulin aja. Masak nasi kuning. Betul. Cara Chef Norman bikin nasi kuning, aku perhatikan benar-benar. Memang di sana ada persamaan dengan cara aku bikin nasi kuning ya, tapi ada juga perbedaannya. Tapi di sini tantangannya nih, jangan sampai nanti nasi kuning yang aku bikin itu rasanya nggak enak atau beda dengan yang Chef Norman buat.
Sambil nunggu kita potong jantung pisang. Jangan lupa ini sambil dicek ya. Kita buka sampai ke lapisan yang putih. Selanjutnya, aku perhatikan Chef Norma dalam memproses untuk asinan jantung pisang. Jujur, pertama kali aku ngolah jantung pisang sih. Asinan jantung pisang, jujur ini hal baru yang baru aku tahu sih. Sebelumnya aku sama sekali belum pernah bikin, apalagi cobain. Jantung pisang berarti di belatsnya sebentar aja ya, Chef? Sebentar aja, nanti dimasak lagi di situ sebentar. Ini tunggu sampai agak sedikit kering liquidnya, baru dikukus. Sebetulnya kalau mau hasilnya maksimal, jangan langsung dikukus, didiamin dulu, biar dia dingin. Jadi dengan dia dingin tuh dia benar-benar menyerap campuran yang tadi, santan dan aromatiknya. Cuman kan kita nggak bisa kayak begitu, nggak apa-apa. Jadi setelah selesai langsung aja naikin ke kukusan. Cuka. Gula. Ini masaknya agak lama karena sampai bau langunya hilang. Dia nggak ada minyak sama sekali ya. Oke, ini saya matiin. Sudah cukup kering, nanti tinggal masuk ke kukusan. Ini tinggal nunggu panas. Ini udah 25 menit, cukup. Ini kita matiin aja. Jadi ini untuk infusing ya. Kamu mau simpen di chiller boleh, atau mau serve hot juga nggak apa-apa. Oke, sekarang saya akan lanjut ke Mustafa. Chef Norma mendemokan cara bikin kentang Mustafa. Jujur sih, untuk kentang Mustafa ini aku hanya bisa bikin kentangnya aja. Tapi kalau untuk dijadikan dalam satu bumbu sambal itu, aku belum pernah. Ini langsung ke sini ya. Jadi itu harus dicuci sampai starchnya benar-benar bersih. Karena kalau nggak gitu, tidak akan crispy. Chef Norman di sini ngasih tips gimana cara menggoreng kentang yang crispy. Ternyata harus dicuci sampai bersih. Jadi waktu kita cuci itu bukan cuma satu kali, tapi dicuci berkali-kali sampai airnya bening. Jadi waktu digoreng dia bakal crispy. Terus sekali ngegoreng jangan terlalu banyak ya. Jangan sampai terlalu crowded di dalam penggorengannya. Ini kita goreng sampai dia nggak ada lagi buih-buihnya. Jadi kalau udah nggak ada buih berarti kadar airnya sudah hilang. Paling seneng nih Chef Norman ngajarin bikin kentang Mustafa. Di situ Chef Norman benar-benar ngasih teknik yang bagus. Minyaknya itu jangan terlalu boil. Jadi benar-benar crispy dia jadinya. Sekarang kita ke gongso. Ini kalau kamu mau tambahin rawit juga boleh ya, kalau udah di sini. Beli belum pernah buat gongso. Kalau ngolah buntut itu beli pernah. Jadi beli benar-benar nih lihat Chef Norman pas waktu demo. Apa yang dimasukin pertama dan gimana cara masaknya tuh benar-benar beli perhatiin tuh. Langsung lapar lagi Chef lihatnya. Lapar ya. Ini bawang merahnya sampai wangi. Ini udah kecampur semuanya. Matiin, masukin tomat. Jadi ini saya cuma ngambil apa? Flavor asap Smoky-nya Chef. smoky-nya, betul. Nasi sudah matang. Tinggal kita siap-siap untuk apa? Plating.
Setelah semua makanannya matang, lalu aku memperhatikan gimana cara Chef Norman melakukan plating. Karena memang buat aku pribadi, aku ada sedikit masalah di plating. Kelihatannya simple sih plating Chef Norman, tapi itu sebenarnya dia tertata rapi ya. Jadi ukurannya, terus tingginya, dan susunannya itu udah dipikirkan matang-matang sama Chef Norman.